Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat dari calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menuliskan jurnal refleksi dwi mingguan. Refleksi yang saya buat ini menggunakan model 4P. Satu peristiwa, dua perasaan, tiga pembelajaran, empat penerapan. Model 4P merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4P dapat diterjemahkan menjadi 4F. Fact, Feelings, Findings, Future. Satu peristiwa. Diawali dengan pretest paket modul 1.1 untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta CGP terkait dengan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024. Dalam kegiatan pretest ini, saya tidak menemukan kendala berarti karena saya merasa tidak kesulitan dalam menjawab semua soal dalam pertanyaan yang ada di LMS. Kegiatan selanjutnya adalah dengan mengikuti alur mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi. Mulai dari diri, memberikan kesempatan bagi saya untuk menuliskan refleksi individu, untuk memudahkan saya melakukan refleksi. LMS menuntun melalui beberapa pertanyaan, yakni apa yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah saya secara khusus. Dan apakah saya sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saja harapan yang saya ingin lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Apa saja harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid setelah mempelajari modul ini? Apa saja kegiatan materi, manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini? Semua pertanyaan tersebut telah saya jawab melalui penulisan refleksi individu pada LMS dengan durasi 20 menit. Kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Dalam kegiatan ini, saya membuat ilustrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya simpan di Google Drive dan telah saya share di LMS dan dikomentari atau ditanggapi oleh peserta calon guru penggerak lainnya. Kegiatan selanjutnya melaksanakan ruang kolaborasi satu, di mana di ruang ini kami membuat kelompok dan mendiskusikan serta membuat materi presentasi tentang kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kearifan lokal dan mempresentasikan pada waktu ruang kolaborasi 2. Kegiatan selanjutnya demonstrasi kontekstual berupa puisi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya unggah di LMS dan di Google Drive. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi, di mana pada kegiatan ini menguatkan kembali pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh instruktur dengan memaparkan pengalaman yang disampaikan beberapa calon guru penggerak. 2.
perasaan saya rasakan selama kegiatan berlangsung adalah saya sangat bersyukur sekali karena telah dapat mengikuti semua pembelajaran yang telah diberikan oleh fasilitator, instruktur, maupun oleh pengajar praktik. Yang semula saya sedikit ragu, apakah saya mampu mengikuti semua kegiatan karena dengan jadwal yang begitu padat. Tapi saya bersemangat karena inilah awal saya akan menjadi pembelajar yang baik. Saya beranggapan bahwa pembelajaran di kelas itu hanya fokus pada materi yang akan diajarkan, dan ternyata sebagai seorang guru, saya harus bisa memberikan pelajaran pada peserta didik dengan melihat bakat dan minatnya. Peserta didik diberi kebebasan dalam menentukan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam yang dimilikinya dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Pada poin pembelajaran, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah berpengaruh sekali terhadap peserta didik. Dan sebagai seorang pendidik, haruslah mampu merefleksikan semua pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam penerapan pembelajaran, dan anak diberikan kebebasan agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, baik sekarang sampai yang akan datang atau sampai seterusnya. Dalam poin penerapan, setelah mempelajari modul 1.1, saya akan memperbaiki praktek pembelajaran yang saya laksanakan dengan lebih mengutamakan kebutuhan peserta didik. Adapun strategi yang akan saya lakukan adalah: satu, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan. 2, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 3, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman dengan konteks budaya. Demikian jurnal refleksi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.